selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Udah siap untuk memuji nama Tuhan pagi hari ini? Setelah mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Udah mandi belum? Udah makan belum? Nanti ya? Oke, gitu, siap. Yuk, kita mau beribadah, mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tahu dong perlengkapan apa yang dibutuhkan? Kita butuh Alkitab. Udah kayak di kartun aja. Kita butuh Alkitab. Begini-gini mas aku juga jago sulap loh. Bukan cuma Pak Samuel aja. Dengar ya. Semua mas aku mau sulap Alkitab. Beda datang. Bukan ini Alkitab. Sorry, salah. Sorry, sebentar. Masuk akan ganti Alkitab. Kok butuh solasi lagi. Kenapa juga kerupuk? Bukan. Halo, bukan kerupuk. Alkitab. Sorry adik-adik. Masih mau rubah ya. Astaga. Kenapa jadi Alkitab kayak begini? Belum waktunya datang lagi, Mbak Arum. Belum waktunya. Saya manggil Alkitab. Belum. Kita mau rubah jadi Alkitab. Sudah, Alkitab ada di tangan saya kok. Kita siap untuk beribadah. Jangan lupa dia juga siapkan Alkitab. Baik yang konvensional maupun Alkitab yang di HP. Kita siap beribadah. Oh ya, kalau sendirian nggak seru deh. Mas Eko nggak bisa dan nggak menarik. Mas Eko butuh teman supaya lebih semarak. Mas Eko mau panggil kerupuk kerupuk apa tadi solasi Mbak Arum maksudnya untuk menemani Mas Eko sini supaya kita beribadah lebih ceria lagi, oke? Silakan Mbak Arum datang. Aduh, akhirnya. Halo juga. Halo Mas Eko. Halo juga Mbak Arum. Halo Adik-adik. Adik-adik, udah siap beribadah? Yuk, kita saatnya memuji nama Tuhan. Yuk kita berdiri yuk, biar lebih semangat. Ayo berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Mbak? Kita mau nyanyi Roti dan Oke, Mentega. Roti dan Mentega. Kita mau sarapan, pakai gaya ya. Oke. Yuk, semangat. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Tuhan. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke, gimana? Sudah sarapan kan tadi dengan roti dan mentega kan? Mantap. Oke. Masih mau muji nama Tuhan lagi kan? Masih dong. Oke, sip. Kalau gitu masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan muji nama Tuhan. Lagunya apa ya, Mbak? When I Look. When I Look. Yuk, pakai gaya ya.
Tahu kan lagunya kan? Tahu dong. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Ih, Mas Eko nggak nyanyi ya barusan? Kok nggak hafal lagunya? Nggak bisa. Tapi kan heboh. Nggak pede lagunya. Ah, tapi Nyanyi dong, Mas. Enggak. Bukan Ya, cuma adik-adik aja pada nyanyi di rumah. Iya sih. Mungkin mereka ngetahuin Mas Eko kali ya. Ah, biarin aja. Ya udahlah, pokoknya Mas Eko nanti nyanyi ya. Maklum ya. Mohon maaf ya. Habis lagu baru. Ya udah dimaklumin. Jangan ngomong tua ya. Iya, oke. Awas lo. Siap. Mari teman-teman bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, tolong sertai ibadah ini ya Tuhan. Sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dede masih tetap berdiri ya. Walaupun belum capek kan ya? Masih Belum lah, masih Yuk. semangat. Baru habis ini kita mau mendengar firman Tuhan. Iya. Tapi sebelum kita masih memuji nama Tuhan sekali lagi. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Jesus Love Me. Semangat tadi, yuk. Oke. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. When I read the Bible, it makes me think of how. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bible tells me so. Sebelum kita membaca Alkitab, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas
penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur dapat menikmati udara yang segar dan kesehatan yang baik. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Dengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak semua, apa kabar? Harapan ibu semua juga sehat, kuat, tidak sakit. Jenuh ya kalian di rumah saja. Sudah 4 bulan loh kita tidak bertemu, tapi kita bersyukur pada saat ini kita bisa mengikuti ibadah komisi anak atau sekolah minggu, walaupun hanya via online. Karena memang sekarang harus mengikuti protokol kesehatan. Nanti satu saat kita akan sekolah minggu lagi seperti sebelum ada corona. Oke, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang akan dibacakan oleh temanmu. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7. Judulnya Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke tanganku. Mengapa pada hari ini kami mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan orang Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dengan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dari berkata, "Biarkanlah aku menyeberangi," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah
sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Ya, kali ini Ibu akan cerita tentang Yefta mengalahkan Bani Amon. Tapi sebelum mulai cerita, Ibu mau cerita di luar Alkitab dulu ya. Ada sebuah cerita, namanya Anto. Anto ini kadang nurut, kadang taat sama bapaknya, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak juga. Nah, satu ketika Anto minta pulsa kepada ibunya. Karena kalau pas keluar kan perlu pulsa, perlu paket. Jadi Anto minta ke ibunya, "Ibu, aku belikan paket dong." Terus kata ibunya, "Minta aja ke ayahmu." Aduh, Anto bingung, soalnya rada-rada takut sama ayahnya. Kenapa? Anto sadar diri kalau Anto suka nggak nurut sama ayahnya. Ayahnya sudah pesen kalau keluar pakai masker, harus rajin-rajin cuci tangan. Tetapi kadang-kadang aja Anto melakukan kewajiban itu, tetapi seringnya enggak. Pulang dari mana-mana langsung megang HP, mainan HP. Anto diingetin nggak, apa kata ayah? Diam aja. Terus terpaksa nih minta pulsa. Ibu belikan pulsa, minta ke ayah. Akhirnya, "Ayah, belikan aku pulsa dong." Ayah tidak akan belikan pulsa kalau kamu belum nurut sama ayah. Diam aja. Antonya sedih. Terus masuk ke kamar. "Oh iya ya, aku suka ngelawan sama ayah. Aku nggak nurut sama ayah. Tapi mulai sekarang aku mau nurut deh sama ayah. Biar aku dibelikan pulsa. Mau bikin paket." Wah, itu ya ceritanya. Terus itulah keadaan bangsa Israel pada saat itu. Kadang nurut sama Allah, kadang enggak. Kadang bikin kesel Allah, kadang nurut. Nah, kalau tidak nurut, tidak taat kepada Allah, resikonya tanggung sendiri. Nah, kala itu bangsa Israel sedang enggak taat kepada Allah. Sehingga bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon atau orang-orang Amon. Nah, mereka menderita sekali karena itu tidak taat kepada Allah. Dia tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya orang lain, dewa-dewa orang lain. Nah, padahal Tuhan ingin bangsa Israel menyembah Allah, ingin bangsa Israel taat dan setia kepada Allah. Nah, bangsa Israel selama 18 tahun itu ditindas oleh orang Amon. Lama nggak 18 tahun? Mungkin kalau kamu lahir pada saat itu, sepanjang umurmu itu menderita. Karena kalian kan belum 18 tahun kan, masih berapa tahun? Ada yang 10, 11, atau 12 tahun ya. Nah, sepanjang itu juga menderita. Terus Allah sudah menyiapkan seorang pemimpin. Waktu itu belum ada raja, jadi masih dipimpin oleh hakim. Allah menyiapkan seorang yang bernama Yefta. Yefta masa kecilnya itu sengsara atau memprihatinkan. Kenapa?
dia hidup di tengah-tengah keluarga yang kurang harmonis. Kenapa? Karena Yefta itu beda ibu sama adik-adiknya. Jadi waktu kecil kurang disayang sama ayahnya, apalagi ibu tirinya. Nah, jadi pas agak besaran dikit, ya sudah remaja ya, diusirlah Yefta dari keluarganya itu. Akhirnya Yefta pergi, karena ayahnya juga nggak mau belain Yefta. Ya pergi tanpa tujuan, tetapi akhirnya dia ketemu sama sekelompok pemuda remaja yang baik-baik. Jadilah Yefta di lingkungan yang nyaman, karena di lingkungan teman-temannya yang baik-baik semuanya. Nah, dia senang berkegiatan sosial, dia senang berperang, dan kalau perang pasti menang, karena Allah menyertai Yefta. Nah, satu ketika para tua-tua atau di sini majelis atau tokoh-tokoh agama di Israel menemui Yefta yang sedang berkumpul sama teman-temannya. Temannya bilang, "Yefta, ada yang nyari." "Siapa?" "Nggak ada yang nyari saya." "Ada itu rombongan tuh." "Yang benar, sini deh, kamu keluar dulu menemui rombongan itu." Tadinya ogah-ogahan Yefta, tetapi dia akhirnya mau menemui orang itu. "Ada apa bapak-bapak urusannya dengan saya?" Kata salah satu rombongan itu, "Yefta, pulang deh ke kampung halamanmu biar kamu bisa memimpin kami berperang. Selama ini kan kami kalah terus. Bukankah kalian nggak perlu saya? Dulu saya diusir dari tengah-tengah kalian. Sekarang suruh aku pulang. Gimana sih?" "Iya, karena kami memang sekarang perlu kamu. Pulang yuk." Terus mikir Yefta, aku mau apa enggak ya? Soalnya dulu aku diusir. Bahkan rombongan itu salah satunya ada yang dulu ikut ngusir saya. Terus mikir, iya ya, kasihan juga bangsaku ya. Akhirnya ya udahlah, yang sakit hati dulu, udah kesel dulu waktu diusir. Sekarang Yefta bisa melupakan. Karena Tuhan memampukan Yefta untuk mengampuni saudara-saudara dan orang tuanya. Akhirnya Yefta mau ikut rombongan itu dan memimpin perang. "Kalau kamu menang nanti jadi pemimpin kami deh. Kamu dijadikan pemimpin." "Ya deh, ayo." Yefta mau pulang, terus berperang, dan selalu menang. Mengalahkan siapapun, termasuk mengalahkan Bani Amon ini. Yefta janji, "Tuhan, nanti kalau aku menang saat perang, aku mau memberikan apa saja untuk Tuhan kalau aku menang. Pokoknya yang keluar dari rumahku pertama kali pas saya pulang perang, itu yang aku mau kasihkan Tuhan." Kata Tuhan, "Oke." Terus berperanglah. Terus menang. Dan apa yang terjadi? Saat pulang dari perang, yang keluar siapa? Anaknya yang perempuan. Dia menari, kan sekian lama ditinggal bapaknya berperang. Pas bapaknya pulang, anaknya cuma satu ya, perempuan aja itu. Dia senang banget, ayah pulang sambil menari-nari, sambil main musik, masih rebana ya. Wah, asik. Nah, dia anaknya senang banget, tapi bapaknya berubah wajahnya. Aduh, anak,
anakku, kamu kena celaka. Aduh anakku. Wah, bajunya disobek saking sedih. Aku sudah terlanjur berjanji kepada Allahku mau mempersembahkan apa saja atau siapapun yang nanti keluar dari pintuku pas saat aku pulang. Akhirnya ya sudah. Anaknya juga mengerti. Kenapa ayah? Kok kayaknya ayah sedih malah bukannya senang ketemu anak. Anak, iya. Ayah sedih. Kenapa ayah? Ayah sudah janji nanti siapa saja yang menyambut aku atau apa saja yang menyambut aku mau persembahkan untuk Tuhan. Oh, nggak apa-apa ayah. Di luar dugaannya Yefta ya. Nggak apa-apa ayah. Kalau memang itu yang sudah ayah janjikan kepada Tuhan, lakukan itu. Nggak apa-apa ayah, saya siap. Tetapi ayah, aku izin dulu ya. Aku mau mengadakan perpisahan sama teman-temanku. Aku mau mengasingkan diri bersama teman-temanku selama 2 bulan. Jadi izinkan aku pergi ke hutan selama 2 bulan. Untuk menemui teman-temanku, menangisi kegadisanku. Nanti 2 bulan aku kembali lagi ke sini bersama ayah. Oke, kalau begitu nak, hati-hati ya nak. Iya ayah. Terus karena sudah janji, Yefta menepati janjinya. Sekalipun itu menyedihkan. Anak cuma satu-satunya loh. Jadi bukan untuk korban bakaran, tapi untuk melayani Tuhan. Jadi selama hidupnya anaknya Yefta ini melayani Tuhan. Jadi tidak menikah. Jadi Yefta udah nggak ada harapan punya cucu karena memang sudah anaknya melayani Tuhan. Ya, dari cerita Yefta ini yang perlu kita teladani dari Yefta ini, pertama, bisa melupakan sakit hati. Yang tadi diusir dari keluarganya, dia sakit hati, tapi dia bisa melupakan. Kedua, menepati janji. Sekalipun berat, Yefta berat harus mempersembahkan anaknya, karena menang perang udah janji kan, ya dia tetap tepati janjinya. 3, tidak pendendam. Tadi ada rombongan yang jemput Yefta, ayo pulang. Itu diantara mereka dulu yang mengusir Yefta, tapi Yefta tidak dendam. Akhirnya mau pulang kembali ke bangsa Israel. Itu bukti Yefta tidak dendam. Jadi bisa melupakan sakit hati, menepati janji, dan tidak pendendam. Jadi apa yang dilakukan oleh Yefta itu juga berlaku untuk kita. Kita nggak boleh dendam, kita harus menepati janji, kita juga hilangkan sakit hati. Misalnya kalian janji kepada ayah ibumu, aku nggak akan main HP terus berlama-lama. Ya tepati, jangan lama-lama main HP, sebentar aja. Boleh, tapi sebentar aja. Terus kemana-mana pakai masker untuk kesehatan kita. Terus jangan dendam. Dulu kan dia pernah nyakiti saya, aku sakit hati dong sama dia, aku mau balas nanti. Tidak boleh dendam. Oke? Nah, kalau nuruti diri sendiri, kita nggak akan bisa melakukan seperti itu. Masa dia nyakiti saya nggak dibales sakit hati, nggak dibikin sakit hati? Memang nggak seperti itu. Nah, itu bisa kalau minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, biar kita bisa melakukan semua ini. Oke, jelas ya?
Sekarang saya mau kasih satu lagu biar ngapalin nama-nama hakim. Ada 15. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, dan Elon, dan Abdon, Simson, dan Eli, dan Samuel. Itu untuk menghafalkan nama-nama hakim. Ulangi lagi nggak? Sekali lagi ya. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, dan Elon, dan Abdon, Simson, dan Eli, dan Samuel. Iya, itu ada 15 hakim. Sekarang kita cerita tentang siapa? Tentang Yefta. Ada yang ingat minggu kemarin siapa? Gideon. Cerita minggu kemarin. Oke, kita mohon Tuhan memampukan kita untuk meneladani Yefta. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini kami anak-anakmu datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau mampukan kami meneladani Yefta agar kami dimampukan untuk melupakan sakit hati dan mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Engkau mampukan kami untuk selalu menepati apa yang sudah kami janjikan dan mampukan kami untuk menjadi anak yang tidak pendendam, tapi mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gitu ya anak-anak, sampai ketemu di lain kesempatan atau minggu depan. Dah. Adik-adik, gimana tadi sudah mendengarkan cerita? Dari siapa tadi? Dari Ibu Tabita. Siapa satu lagi Mas Eko? Mbak Gendis. Iya, Mbak Gendis. Nah, gimana sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seindah-indahnya Pelangi. Tahu kan? Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku.
sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Yuk, kita siapkan persembahannya. Gimana? Kita mau persembahan, disiapkan kartunya, bisa minta mama dan papa, dan akan dimasukkan ke dalam kantong. Ya, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Lupa ya. Pak. Yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terimalah persembahan kami untuk kerajaan-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi nih Mas Oke, Eko. iya. Lagunya judulnya Yesus Yesus Pokok. Pokok. Kita mulai ya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau mau menyertai kami. Doa dan harapan kami supaya
pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kami bisa bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selesai sudah ibadah kita pada minggu pagi hari ini adik-adik. Tetap semangat dan tetap kembali beribadah untuk minggu yang akan datang. Dan begitu Mbak Rum? Betul, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini, sudah mengikuti ibadah hari ini. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.